Akbar. Jangan mepet, jangan mepet. Ini merupakan tempat yang dijadikan simpatisan FPI untuk memarkirkan kendaraan mereka, baik itu roda 2 maupun mobil, dikarenakan akses untuk menuju ke Jalan Soekarno-Hatta ini sudah ditutup, sehingga sangat banyak sekali tadi motor yang juga ikut masuk menuju ke sini. Dan motor-motor itu juga, kalau kami tadi sempat berbincang dengan beberapa tukang ojek seperti itu, mereka yang merupakan warga di sekitar sini, banyak juga yang menyulap dirinya menjadi tukang ojek dadakan. Bahkan dan tadi dikarenakan akses tidak masuk ke sini, juga ikut menumpangi ojek untuk menuju ke sini. Bagi mereka, kedatangan Habib Rizik Syihab merupakan berkah. Sangat banyak sekali orang ini yang minta antar dari flyover ini menuju ke Terminal 3, dan bahkan bayarannya pun terbilang mahal, 50.000 sampai dengan 100.000 untuk mengantar satu orang saja. Tentu ini juga membawa rezeki bagi warga yang ada di sekitar sini. Kita kembali lagi ke suasana di sini. Saat ini Habib Rizik Syihab berbalik menyapa simpatisan yang berada di belakang. Kemudian upaya dari simpatisan pun terus untuk mencoba mendekati mobil yang dikendarai Habib Rizik. Meskipun pengawalan sudah terbilang ketat, bahkan tim Laskar FPI yang ikut mengamankan sepanjang jalan mulai dari Terminal 3 sampai dengan saat ini masih terus kewalahan untuk menampung antusias simpatisan FPI ini. Ini Alfat dan juga Bernisa, posisi kami terhenti di jalan, atau mungkin gambarannya apabila Anda pernah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, ini tepat berhenti di dekat danau yang biasanya kita lihat ada flyover yang tempat biasa digunakan oleh pesawat ini untuk melintas posisi atau sendak di sini, dikarenakan ini merupakan titik pertemuan dari massa yang tadinya tidak diizinkan oleh tim pengamanan baik itu TNI Polri untuk menuju ke dalam Terminal 3 Soekarno-Hatta, maka mereka tadi menunggu di sini. Nah, jadi ini merupakan titik pertemuan dari massa terbilang signifikan, sehingga mobil juga agak sulit untuk bergerak menuju ke depan. Ini kalau kita lihat simpatisan ataupun Laskar FPI yang ikut mengamankan, membuat blok seperti itu dengan cara bergandengan tangan, juga tidak mampu untuk dapat bisa meredam antusias simpatisan ini. Ya, pemirsa, saat ini adalah kondisi terbaru dari kedatangan Habib Rizik Syihab di Jakarta setelah menepi di Arab Saudi selama 3,5 tahun. Ada sejumlah agenda yang sudah disiapkan oleh Habib Rizik Syihab untuk 2 hari ke depan. Sepertinya agendanya adalah istirahat di kediamannya di Petamburan, yang memang saat ini juga seperti kita lihat sebelumnya persiapan juga sudah dilakukan untuk menyambut dari kedatangan Habib Rizik Syihab ini. Tidak kalah ramainya dengan yang ada di sepanjang Bandara Soekarno-Hatta ini. Di Petamburan juga situasi sepertinya serupa dengan di sini. Dan selain itu, selama 2 hari ke depan direncanakan untuk beristirahat selama 2 hari. Lalu pada tanggal 13 hari Jumat mengadakan sholat subuh berjamaah di Tebet, Jakarta Selatan, dan juga menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu paginya menuju ke Bogor melaksanakan sholat Jumat, namun belum disampaikan melakukan sholat Jumat di mana, dan melakukan peletakan batu pertama pesantren pembangunan Masjid Raya Syariat Pondok Pesantren Argo Kulturan maksud kami. Lalu pada tanggal 14 November hari Sabtunya Ba'da Isya menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di markas besar FPI, dan juga menikahkan putri keempatnya, Syarifah Najwa Shihab, dengan tunangannya. Dan bisa kami masih akan terus memantau perkembangan dari kedatangan Habib Rizik Syihab di Jakarta yang menuju ke wilayah Petamburan di kediamannya. Kita akan terus memantau selepas sudah kami kembali sesaat lagi. Terbilang signifikan, sehingga mobil
mobil juga agak sulit untuk bergerak menuju ke depan. Ini kalau kita lihat simpatisan ataupun laskar FPI yang ikut mengamankan membuat blok seperti itu dengan cara bergandengan tangan juga tidak mampu untuk dapat bisa meredam antusias simpatisan ini. Ya pemirsa, saat ini adalah kondisi terbaru dari kedatangan Habib Rizik Syihab di Jakarta setelah menepi di Arab Saudi selama 3,5 tahun. Ada sejumlah agenda yang sudah disiapkan oleh Habib Rizik Syihab untuk 2 hari ke depan. Sepertinya agendanya adalah istirahat di kediamannya di Petamburan, yang memang saat ini juga seperti kita lihat sebelumnya persiapan juga sudah dilakukan untuk menyambut dari kedatangan Habib Rizik Syihab ini. Tidak kalah ramainya dengan yang ada di sepanjang Bandara Soekarno-Hatta ini. Di Petamburan juga situasinya sepertinya serupa dengan di sini. Dan selain itu, selama 2 hari ke depan direncanakan untuk beristirahat selama 2 hari. Lalu pada tanggal 13 hari Jumat mengadakan sholat subuh berjamaah di Tebet Jakarta Selatan dan juga menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu paginya menuju ke Bogor melaksanakan sholat Jumat, namun belum disampaikan melakukan sholat Jumat di mana, dan melakukan peletakan batu pertama pesantren pembangunan Masjid Raya Syariat Pondok Pesantren Argo Kulturan maksud kami. Lalu pada tanggal 14 November hari Sabtunya Banda Isa menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di markas besar FPI dan juga menikahkan putri keempatnya Syarifah Najwa Shihab dengan tunangannya. Dan bisa kami masih akan terus memantau perkembangan dari kedatangan Habib Rizik Syihab di Jakarta yang menuju ke wilayah Petamburan di kediamannya. Kita akan terus memantau selepas itu kami kembali sesaat lagi. Ini merupakan tempat yang dijadikan simpatisan FPI untuk memarkirkan kendaraan mereka, baik itu roda 2 maupun mobil, dikarenakan akses untuk menuju ke Jalan Soekarno-Hatta ini sudah ditutup, sehingga sangat banyak sekali tadi motor yang juga ikut masuk menuju ke sini. Dan motor-motor itu juga, kalau kami tadi sempat berbincang dengan beberapa tukang ojek seperti itu, mereka yang merupakan warga di sekitar sini, banyak juga yang menyulap dirinya menjadi tukang ojek dadakan. Bahkan kami tadi dikarenakan akses tidak masuk ke sini, juga ikut menumpangi ojek untuk menuju ke sini. Bagi mereka, kedatangan Habib Rizik Syihab merupakan berkah. Sangat banyak sekali orang ini yang minta antar dari flyover ini menuju ke Terminal 3, dan bahkan bayarannya pun terbilang mahal, 50.000 sampai dengan 100.000 untuk mengantar satu orang saja. Tentu ini juga membawa rezeki bagi warga yang ada di sekitar sini. Kita kembali lagi ke suasana di sini. Saat ini Habib Rizik Syihab berbalik menyapa simpatisan yang berada di belakang. Kemudian upaya dari simpatisan pun terus untuk mencoba mendekati mobil yang dikendarai Habib Rizik. Meskipun pengawalan sudah terbilang ketat, bahkan tim laskar FPI yang ikut mengamankan sepanjang jalan mulai dari Terminal 3 sampai dengan saat ini masih terus kewalahan untuk menampung antusias simpatisan FPI ini. Posisi kami terhenti di jalan, atau mungkin gambarannya apabila Anda pernah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, ini tepat berhenti di dekat danau yang biasanya kita lihat ada flyover yang tempat biasa digunakan oleh pesawat ini untuk melintas. Posisi atau sembah di sini dikarenakan ini merupakan titik pertemuan dari massa yang tadinya tidak diizinkan oleh tim